Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu hari ini kami datang untuk satu tujuan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh berpadanan dengan panggilan itu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus yang buka hati bagi firman Tuhan. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan ya, kita semua dalam anugerah Tuhan. Ya, saya percaya saudara bahwa adalah satu anugerah karena kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan. Amin. Ya, bagi saya pribadi mengenal Tuhan Yesus itu anugerah yang begitu luar biasa. Ya, dan harusnya juga begitu buat semua yang sudah Kristen, yang udah Kristen dari kecil angkat tangan. Yang dari lahir udah Kristen. Lahir udah teriak haleluya. Berapa banyak? Coba. Ya, saya mau lihat lagi tangan yang terangkat, ya. Yang lain ini dari mana? Yang bukan dari Kristen dari kecil. Yang dari planet. Nih banyak yang dari planet ya, nggak angkat tangan soalnya. Tujuan Bapak Ibu hidup itu apa? Ada yang bisa jawab? Satu saja, dapat sepeda loh dibawa. Sepedanya siapa? Nggak tahu, ambil aja pokoknya ada di bawah. Siapa yang bisa jawab? Satu aja, tujuan hidup. Iya, silakan Pak. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Menjadi terang. Bapak umur berapa, Pak? Makanya hidup mau menyenangkan Tuhan karena udah 72. Iya, iya Pak ya. Waktu masih muda dulu emang tujuan hidupnya begitu, Pak. Enggak, tuh iya benar saya bilang. Makanya kalau sudah mulai kepala-kepala 6 ke atas, 7 apalagi toh, ya sudah mulai memikirkan hidup menyenangkan Tuhan itu. Ya, nah kalau kita membahas lagi, oke, itu paling benar ya Pak, hidup menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita membahas tentang hidup menyenangkan Tuhan itu kan banyak Pak. Contohnya, ini Bapak nanti dapat sepeda beneran loh. Contohnya apa Pak? Yang paling simpel aja Bapak, hidup menyenangkan Tuhan itu seperti apa? Contoh. Iya. Memuji menyembah Dia, apalagi? Berdiri Pak, biar semua orang lihat Bapak, luar biasa loh. Tepuk tangan dong saudara. Iya, memuji menyembah Dia itu rohani sekali, Pak. Itu ada di Alkitab. Yang tiap hari aja yang Bapak lakukan, simple, yang paling simple, hidup menyenangkan Tuhan. Ketemu itu jawaban biasa orang-orang pencitraan. Coba yang satu aja, satu. Ada yang saya tunggu dari Bapak ini. Bapak masih punya istri? Oh, sudah sendiri, makanya sudah tidak. Dengan Roh Kudus loh ya, ini kalau pengangkatan hari ini Bapak duluan nih. Luar biasa Bapak ya. Oh iya, untuk Pak, puji Tuhan ya. Ya, sudah nggak ada istri soalnya. Saya mau tunggu kalau ada istri. Salah satu hidup menyenangkan Tuhan itu adalah sayang sama istri. Amin Bapak-bapak. Yang masih punya istri angkat tangan. Hidup menyenangkan Tuhan itu seperti apa? Ya, waktu engkau mengasihi istrimu. Itu salah satu menyenangkan Tuhan. Oke, luar biasa Bapak. Banyak orang itu hidup tapi nggak tahu tujuannya apa. Karena dia pikir ya udah hidup itu lahir, gede, tua, kerja, terus mati. Ya, bahkan banyak orang tidak mempersiapkan hari matinya. Ya, kalau nggak ada tujuan hidup, ya pasti nggak tahu hari matinya. Kita kalau bicara tentang kematian ya bukan cuma yang tua-tua ya, yang muda-muda tuh jangan melirik sama yang tua. Ya, kalau lihat bapak-bapak yang udah tua suka bilang kayaknya dia duluan nih. Ya, mati itu sekarang nggak pandang umur. Ya, kemarin ada selebgram yang meninggal ya umur 26 tahun kan. Ditemukan ya sudah meninggal di apartemennya. Hidup ini nggak ada yang tahu saudara ya. Kalau kita bicara tentang mati, ya kita bisa mati kapan saja loh. Ya. Tapi itu nggak penting. Kita tanya kapan matinya itu nggak penting. Yang penting kita ini tahu nggak tujuan kita hidup. Setelah hidup, mati itu mau kemana?
Ya, kalau orang punya tujuan hidup, maka dia hidup untuk mempersiapkan kematian. Karena hanya satu yang pasti di hidup ini, yaitu kematian. Orang yang punya tujuan hidup, ya, itu hidupnya itu untuk mempersiapkan kematiannya. Karena Alkitab berkata kita di dunia ini hanya perantau. Ada satu tanah kekekalan yang akan kita tuju setelah nanti kita mati. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Mempersiapkan untuk mati. Nah, saya sekarang mau tanya, yang sudah siap mati angkat tangan. Ya, iya, satu ibu sudah siap ya. Tidak ada utang ya Bu ya, pastikan itu dulu. Karena banyak orang siap mati tapi utang masih banyak. Jangan dulu mati dulu, bayar dulu utang. Yang sudah siap mati, sekali lagi angkat tangan yang sudah siap. Yang belum siap, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki deh. Nih, saya heran orang Lampung yang ditanya nggak ada yang jawab ya. Tapi ada orang sebenarnya tapi nggak mau jawab. Jangan takut salah ya. Jadi Bapak Ibu, kita siap atau tidak siap, ya harus siap. Ya, kita harus siap. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar sebenarnya untuk apa sih kita hidup? Ada satu bapak, dia ke dokter, dia bilang, "Dok, saya mau minta obat umur panjang, vitamin untuk umur panjang." Dokternya tanya, "Bapak merokok?" "Enggak." "Minum kopi?" "Enggak." "Makan enak?" "Enggak." "Terus ngapa umur panjang?" Mati aja sudah. Ya. Kalau saya jadi dokternya, saya tanya, "Bapak minta umur panjang untuk apa? Mau hidup umur panjang itu untuk apa?" Ya, benar nggak? Ya, satu hal untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya, tadi Bapak bilang menyenangkan hati Tuhan dengan hidup ya mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Satu nasihat dari Rasul Paulus, buka Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat luar biasa dalam perjuangan imannya, saudara. Ya, dia tadinya bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tapi dia terima Yesus, lalu dia bergumul. Ya, dia mau dibunuh, dipenjara. Ya, tiap hari dia berkata, "Aku ada dalam bahaya maut karena nama Yesus." Ketika Rasul Paulus bertobat menerima Tuhan Yesus, arah hidupnya berbeda. Ya, tadinya dia hidup untuk kepercayaannya, sehingga setiap orang yang percaya sama Yesus dibunuh. Dulu Rasul Paulus itu teroris, dia bunuh pengikut Kristus. Dia nggak mau ada orang percaya Yesus. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, hidupnya berubah, ya 180 derajat. Dia berbalik memberitakan nama Yesus, walaupun dia yang mau dibunuh. Ya, dia memberi nasihat kepada jemaat. Dia bilang begini, ayat 27 baca. "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu apa? Teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk apa? Iman yang timbul dari berita Injil." Ayat 28. "Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah." 29. "Sebab kepada kamu apa? Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." 30. "Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang telah sekarang kamu dengar tentang aku." Ya, Rasul Paulus berkata, dalam hidup ini maka kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, untuk apa kita hidup? Kita hidup dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Artinya kita hidup berpadanan, bersama-sama dengan Injil, dengan firman Tuhan. Orang Kristen tuh kalau di gereja nyanyi pinter, saudara. "Sebab aku percaya
Apa? Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Benar nggak? Kita percaya bukan karena melihat. Tapi berapa banyak orang Kristen yang akhirnya murtad karena tidak melihat. Ya, lagu ini benar-benar berkata kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Karena firman Tuhan, karena Injil Kristus yang memberi kita kekuatan. Mari kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan tadi yang Bapak bilang itu, ya. Hidup menyenangkan Tuhan artinya hidup yang berpadanan. Hidup yang bersatu dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, komitmen kita ialah tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, mungkin bingung bagaimana tuh caranya, Bu. Nggak usah saya tuh memberi contoh nggak yang aneh-aneh, saudara. Saat engkau dikecewakan oleh keluargamu, iparmu, mertuamu, menantumu, dalam keadaan engkau kecewa, jengkel, marah, apa Alkitab katakan tentang hal itu? Ya, handphonenya tolong di silent ya, mengganggu sistem navigasi saya. Naik pesawat saja nggak boleh ada handphone, apalagi dengar firman Tuhan. Nanti saya suruh masuk kantong kolektor itu. Iya, dimatiin dulu ya Ibu ya. Bilang lagi ibadah. Saudara, ya, sampai di mana tadi? Ya, jadi contohnya tuh begini. Kalau kamu disakiti nih sama iparmu, sama mertuamu, sama menantumu, respon pertama yang terjadi di hidup kita apa? Ya, yang marah angkat tangan. Nggak ada lagi. Yang seneng angkat tangan. Gila. Fix. Iya enggak? Ya. Kalau kita disakiti, kita difitnah, kita dijelekan, kita diperlakukan tidak baik, maka respon pertama kita apa? Iya, marah kan? Biar pendeta juga Pak ya. Bapak disakiti orang marah nggak? Bapak masih normal. Ya, marah kita. Namanya kita manusia daging. Ya, di dalam daging ini kan ada amarah, kebencian, dendam, keserakahan, pertikaian, roh pemecah belah, itu dalam daging. Dan kita masih hidup di dalam daging. Nah, setelah respon kita marah, yang dikatakan berpadanan dengan Injil, setelah kita marah, lalu kita merenung nih. Kalau saya begini, Alkitab tuh Tuhan tuh maunya saya ngapain? Amin. Ya, kalau saya itu disakiti, saya marah. Tapi apa yang Tuhan suruh saya lakukan waktu saya marah? Lalu saudara mulai baca firman. Itu namanya hidup berpadanan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Lalu kita buka, Yesus berkata, kalau ada saudaramu yang tampar pipi kananmu, maka harus kasih. Ya, kanan kiri pokoknya terserah lah. Yang penting ngerti aja maksudnya ya. Lalu kita baca Injil, Yesus bilang, ya, jangan marah kalau orang memperlakukan kamu tidak baik. Doakan musuhmu, berkatilah dia. Antara daging dan roh ini, saudara, enak aja. Ya, setelah baca Injil, terus saudara ngomongnya apa? Enak aja, orang jahat. Oke Tuhan, saya berdoa buat dia. Karena Alkitab suruh saya berdoa, Tuhan balaskan 7 kali lipat. Nah kalau begitu berpadanan nggak dengan Injil Kristus? Bertolak belakang. Nah kita hidup ini dipanggil untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Tapi orang Kristen rata-rata melakukan firman atau melakukan kehendaknya sendiri?
Nah, baru ngaku semua ini, Pak. Dari tadi semua ya bagus-bagus ini. Nggak usah yang terlihat wow. Kadang orang Kristen tuh kan di awan-awan ya. Ya, mau ketemu Tuhan, dapat penglihatan. Mendarat dulu di bumi. Ya, yang kau lihat tiap hari ini. Ya, kau marah sama mertuamu, kau marah sama iparmu, kau marah sama menantumu. Baca apa yang Alkitab suruh. Lalu belajar untuk melakukan. Duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku tuh jengkel banget sama dia. Tapi kau suruh aku mengampuni dia, Tuhan. Ya, Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu loh hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Susah apa susah? Berat atau berat? Berat. Tapi sudahkah kita mencapai itu? Ketika Tuhan datang, dia nggak tanya saudara, yang punya karunia hebat mana? Yang pelayanan tiap hari Minggu mana? Pengkhotbah tiap hari Minggu mana? Tuhan tuh nggak tanya itu, dan dia nggak pernah tertarik dengan itu. Ketika Tuhan Yesus datang, dia bilang begini, marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendakku. Biar saudara Kristen puluhan tahun, lahir sudah haleluya tadi, kalau kau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pelaku pembuat kejahatan. Ada orang ngaku-ngaku, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Ini pendeta-pendeta kaliber hebat loh. Ya, bangkitkan orang mati, bayangkan. Ya, kalau saya cuma berdoa, orang buta mendengar, orang lumpuh melihat. Ya, saya nggak pernah minta mujizat yang aneh-aneh. Takut. Ya, nanti saya dipikir sakti. Ya, karena banyak hamba Tuhan pengen dipikir sakti. Kalau saya enggak, malah kalau ada orang datang, Bu, doain, doa sendiri, pulang, tutup pintu, masuk kamar, doa sendiri. Nggak ada pendeta sakti. Yang ada Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi bukan soal sakti-saktinya kita. Bukan soal kau didoakan di gereja rebah. Minggu ini rebah, datang lagi minggu depan rebah lagi. Ya, minggu depan didoakan rebah lagi. Sudah geger otak, nggak berubah-berubah. Menakutkan orang Kristen sekarang ini. Ya, iya nggak saudara? Saya pernah satu kali pelayanan di gereja saudara. Waktu saya lewat, ya ada jemaat pas saya lewati, bapak itu jatuh, menggelepar. Saya pikir sakti saya ini. Bayangkan ya, saya lewati langsung jatuh kayak Petrus kan lewat, bayangannya orang kerasukan sembuh ya. Saya lewat tuh bapak jatuh. Saya langsung pikir nih pasti dia kerasukan setan. Saya langsung datang. Dalam nama Yesus. Istrinya bilang, enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Oh. Karena saya sudah mau berpikir sakti, nggak jadi sudah. Nggak ada pendeta sakti, yang ada Tuhan yang berkuasa. Ya. Ayo, kita nggak usah soal hebat-hebatan di gereja, ya mau terlihat sok rohani, nggak ada guna pencitraan di depan Tuhan tuh, nggak ada guna. Bilang kanan kiri, nggak usah pencitraan. Bilang lagi, Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu kok hidup kita ini, ya benar nggak? Nggak usah jadi Kristen yang pencitraan. Ayo kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan anak-anak muda, Alkitab berkata kamu harus hidup kudus. Kalau engkau hidup kudus, itu engkau berpadanan tuh dengan firman Tuhan. Ya, kalau engkau nggak hidup kudus ya berarti nggak berpadanan dengan firman. Mau kau Kristen, mau kau pelayanan, mau kau pendeta, mau kau ya WL, mau singers, mau pemain musik, itu tuh semua Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan cuma lihat satu, kamu itu hidup berpadanan nggak dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini Rasul Paulus bilang supaya kalau aku datang aku melihat imanmu itu.
Dan kalau aku tidak datang, aku mendengar tentang imanmu. Wah, dia berubah ya sekarang ya. Iya loh, dulu padahal tukang marah-marah, sekarang sukacita loh. Amin bapak-bapak. Ya, di rumah nggak usah marah-marah. Ya, angkat tangan bapak-bapak yang suka marah-marah. Bapak-bapak itu kalau di rumah marah-marah itu banyak syaitan itu di dalam hatimu. Ya, buang itu jauh-jauh. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan, pakaian, rumah mewah, mobil mewah, ya, tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau orang hidup melakukan firman Tuhan, dalam dirinya itu ada kebenaran, maka ada damai. Waktu ada damai, ada sukacita. Ini satu paket. Ini kerajaan Allah. Ini yang Yesus bawa datang ke dalam dunia. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, pakaian. Ya, biar kau pakai makan makanan enak, kau minum minuman yang enak, biar kau pakai mobil yang mewah, rumahmu bagus, pakaianmu mahal. Kalau engkau tidak melakukan firman, maka di hidupmu tuh nggak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran, tidak ada damai, nggak ada sukacita. Terus buat apa kau hidup? Mati saja. Ya, ini loh inti dari kita dipanggil hidup itu ini. Yesus datang membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Karena dunia ini udah hancur. Ada kerajaan setan di dunia ini. Kerajaan setan itu apa? Kalau kerajaan Allah kebenaran, maka setan itu kerajaan yang pertama dosa. Ketika ada ya maka tidak ada damai sejahtera, adanya galau, khawatir, takut. Ya, kalau tidak ada damai, tidak ada kebenaran, yang ada galau, maka buahnya boro-boro sukacita. Tiap hari marah-marah. Nah, kalau di rumahmu ada marah-marah terus, rumahmu itu berarti banyak. Nah, kau hidup dalam kerajaan syaitan. Walaupun kau Kristen, walaupun kau ibadah tiap hari Minggu, tapi hidupmu masih dalam kerajaan syaitan. Jangan, saudara. Apa itu kerajaan Allah? Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah di bumi. Yesus datang membawa pendamaian itu, kebenaran itu. Dialah kebenaran yang sesungguhnya. Waktu kita terima Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Maka kita hidup dalam damai sejahtera. Orang kalau hubungannya dengan Tuhan benar, hubungannya sama sesama juga benar. Ya, kalau ada orang ribut terus, itu pasti hubungannya sama Tuhan rusak. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ya, kalau suami berantem terus, ya berarti dia hubungannya sama Tuhan tuh rusak, fix. Ya, kalau ada istri hidupnya ribut terus, nah itu dia berarti hubungannya sama Tuhan tuh rusak. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, kita nih baru mau marah nih ya, baru 5 menit marah, tiba-tiba alarm bunyi. Nih, Roh Kudus, gak boleh loh, bertobat kau. Amin, saudara. Ya, terus kita tobat, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku udah marah Tuhan, ampuni. Ya, saya pun seringkali begitu saudara, ketika saya jengkel, saya marah sama anak. Habis itu saya merenung, saya itu tadi marah. Ya saya bilang sama anak saya, sorry ya mami, minta maaf ya tadi mami emosi. Ya, Tuhan akan ingetin kita, lalu kita bertobat. Sehingga marah itu tidak berkepanjangan. Kenapa sampai terjadi pembunuhan, marah? Karena orang gak ada kerajaan Allah dalam dirinya. Dia hidup melakukan kehendak setan. Rasul Paulus bilang apa? Supaya aku mendengar, aku melihat bahwa kamu berdiri teguh. Apalagi di hari-hari terakhir nih, banyak hal yang bisa membuat iman kita goyah. Tapi waktu kita berketetapan hati untuk berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita lurus dan kita kuat, saudara. Kita harus berjuang untuk apa? Untuk iman. Ternyata iman itu, coba tayangkan ayatnya lagi. Ya,
Dikatakan di sana, ya supaya kamu teguh berdiri dalam satu roh. Tadi ya, Filipi 1 ayat 27. Multimedia ini tolong dikasih kopi dulu. Ya, nah ayat yang ke-27 tadi, ya dikatakan di sana bahwa kita harus berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk apa? Berjuang untuk, jadi iman itu harus diperjuang. Kalau enggak bisa mati, bisa hilang. Ingat loh, Yesus datang kembali kedua kali di bumi. Yesus bilang apa? Ketika aku datang kembali kedua kali, adakah iman? Aku udah mati. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Keselamatan itu belum kita lihat. Tapi kita percaya dalam nama Yesus ada keselamatan. Apakah kita bertahan sampai di penghujung akhir hidup kita? Apakah kita bertahan berpegang pada iman itu? Ya, nggak usah lihat orang keluar, lihat saya saja. Kepo sekali nih jemaat-jemaat ini ya. Orang mau ke toilet kok kayak nggak pernah lihat orang gitu loh. Ya, jangan gagal fokus, amin. Baru begitu udah gagal fokus saja kau. Ini apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Banyak yang bisa menggagalkan fokus kita sama Tuhan. Keadaan dunia, ekonomi, keuangan, sakit penyakit, masalah kepahitan, amarah, ini bisa menggagalkan iman kita loh. Makanya dikatakan Rasul Paulus bilang, supaya kamu teguh berdiri, maka engkau harus hidup berpadanan dengan firman Tuhan, dengan Injil itu. Supaya kamu bisa berjuang untuk iman. Imanmu yang timbul dari berita Injil itu. Iman tuh kalau nggak diperjuangkan mati. Makanya Alkitab bilang iman tanpa perbuatan mati. Ya, makanya surat Yakobus menulis, kalau kau percaya hanya ada satu Allah saja, kau beriman sama Allah satu, jangan senang dulu. Setan juga percaya. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Saya ulangi lagi ya. Tolong dicamkan baik-baik. Alkitab berkata, engkau percaya beriman hanya ada satu Allah saja. Setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman saudara cuma sampai dipercaya, berarti engkau satu level sama. Malu enggak satu level sama setan? Karena cuma percaya. Saya takutnya malah nanti setan lebih rohani dari saudara. Ya, betul saudara ya. Karena ada orang Kristen itu, ya lewat gelap-gelap, lihat setan lari terbirit-birit. Setan lari terbirit-birit. Setan lihat dia bilang gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Kau orang Kristen, harusnya lihat setan kau bilang darah Yesus. Terus kau ketawain setan. Kau lari terbirit-birit, setannya yang ketawa lihat kau sambil ngomong, darah Yesus. Jadi setan lebih rohani kan? Jangan ya. Mari kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau engkau percaya hanya ada satu Allah, setan juga percaya hal itu. Apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya nih. Setan percaya nggak ada Allah. Setan tidak ada Allah. Bedanya kita dengan setan, kita percaya, tapi kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Setan tidak pernah mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu bedanya. Makanya kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus tapi nggak mau menjadi pelaku firman Tuhan, berarti kau pengikut. Ya, sudah mengerti sekarang ya? Ya, ini simpel tapi memang benar. Benar saudara. Makanya kalau orang hidup melakukan firman, nggak mungkin dalam rumah tangga tuh ribut-ribut, berantem suami istri. Ingat-ingat itu ya. Kalau kau tiap hari ribut berantem, berarti kau masih pengikut setan. Walaupun kau bilang Kristen. Kalau anak Tuhan berantem nih, ya bisa berantem, bisa. Namanya masih dalam daging.
Tapi orang yang dalam Tuhan tidak mungkin marah ada kata-kata kotor, nggak mungkin. Saya kadang jengkel sama suami nggak? Jengkel. Suami kadang jengkel sama saya nggak? Iya, namanya manusia kok. Ya, ada hal-hal yang saya lakukan dia nggak seneng, dia lakukan saya nggak seneng. Masalah handuk aja bisa bikin berantem kan, Bapak Ibu? Ya, bapak-bapak habis mandi handuk taruh tempat tidur. Ya, istrinya marah. Bisa begitu. Yang waras saja ya, yang waras. Nah, kita bisa ribut, tapi kan setelah kita berantem, kan kalau kita anak Tuhan gak lama-lama dong. Ya cuma saling tegur itu, habis itu saya I love you, terus kita berpelukan, amin. Saya sih sama suami saya begitu, di sini nggak ada yang begitu. Astagfirullah, ampuni mereka nih Tuhan ya. Ada di sini suami istri yang berantem 2 hari 2 malam nggak bicara? Nggak ada? Ada loh Bu, Ibu jangan bilang tidak ada dulu. Ada orang Kristen yang begitu, duduk di gereja, tapi di rumah berantem suami istri 3 hari nggak bicara. Ngeri sekali ya, ngeri. Terus apa yang kau dengarkan firman Tuhan? Makanya setan bilang nggak apa-apa mereka ke gereja, biarin aja. Gereja penuh nggak apa-apa, gereja makin gede biarin. Orang yang melakukan firman Tuhan itu, ya itu jemaatnya 4.000 loh. Saya nggak pernah bangga tuh kalau besar. Pertanyaannya, berapa yang menjadi pelaku firman? Berapa yang tetap anggotanya syaitan? Cuma beragama Kristen. Ya saudara, setan juga tahu. Saya tuh kalau doa pelepasan ya saudara, dalam nama Yesus. Ya saya baru mau ngomong nih, firman Tuhan berkata, yang kerasukan ngomong di dalam Injil Matius kan, ayat ini kan. Setan tuh tahu firman loh. Pintar, kita baru ucap satu kata, dia udah ngucapin. Tahu dia, cuma bedanya kita menjadi pelaku firman Tuhan, setan tidak mungkin melakukan. Itu aja, itu. Maaf, makanya kitab Ibrani bilang, marilah engkau berlari dengan mata yang tertuju kepada Kristus, tanggalkan semua beban dosa yang merintangi. Karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi hidup kita yang pertama, mata Tuhan. Alkitab bilang, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Yang kedua, saksi kita, setan. Setan bisa lihat kita loh. Sekarang di sini ada setan enggak? Menurut saudara, kita lagi ibadah nih, ada enggak setan? Yang bilang ada, angkat tangan. Yang bilang enggak ada. Ah, banyak yang bingung lagi, Pak. Banyak jemaat cari aman di sini. Tidak berpendapat. Cari aman saja dia ini pokoknya, ya. Ada enggak setan sekarang? Ada. Lihat kanan kirimu, jangan ada setan itu. Ya, benar nggak saudara? Ada setan itu di mana-mana ada. Dia melihat kita. Ya, dia tahu hidup kita. Jadi kita percuma, saudara. Kalau kita ini pencitraan di gereja, tapi di rumah kita hidupnya seperti apa, itu setan tahu. Makanya bertobat. Lalu Rasul Paulus bilang apa? Lompat ayat yang ke-29 yuk. Baca bersama, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ingat loh, tujuan hidup kita ini dirubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Untuk merubah hidup kita yang sudah rusak karena dosa ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Paku itu kalau sudah bengkok, supaya dia bisa dipakai lagi, ya. Paku yang sudah bengkok-bengkok, supaya bisa dipakai lagi diapain? Dilurusin. Dilurusinnya itu pakai apa? Palu. Dipukul. Sakit enggak? Sakit. Tapi dengan sebuah tujuan supaya dia bisa digunakan. Hidup kita ini kayak begitu. Udah rusak karena dosa, hancur saudara. Makin hancur, pukulannya makin banyak.
Tapi cuma satu tujuannya, supaya hidupmu bisa dipakai Tuhan, berdampak bagi orang lain. Harus diluruskan. Makin banyak hancurnya, makin sakit. Makin sombong kau, makin sakit. Di sekolah Alkitab kami di Bandungan, Semarang, kita punya sekolah misi di sana. Anak-anak dari berbagai kota datang ke sana untuk sekolah misi 6 bulan. Ya, kalau ada dari sini yang terpanggil silahkan. Dulu ada dari Lampung ya, ada. Sekarang dia sudah ditempatkan di pedalaman Kalimantan jadi guru Kristen dan buka pelayanan pos PI. Ya, dari Lampung. Sekolah ini gratis bagi yang tidak mampu ya, dan mereka datang saudara. Bahkan sampai tiket-tiketnya juga kita urusin kalau dia benar-benar nggak mampu ya. Tapi jangan ngaku-ngaku tidak mampu. Tapi memang rata-rata ya yang nggak mampu yang masuk ke sana. 6 bulan ditampung. Lalu ada satu anak itu ya, ketika udah mau selesai mereka kita suruh bersaksi ya. Itu baru-baru datang itu, mereka 2 apa 3 bulan. Ada satu anak itu dia bilang gini sama suami saya, aduh Pak, saya di sini remuk saya. Ya ternyata tidak mudah ya. Memang ya kita suruh mereka masuk di asrama, kenapa? Supaya di situ diproses karakternya. Tempat tidur seperti bangsal, memang sengaja ya campur di situ, anak-anak cowok sendiri, cewek sendiri. Kenapa saya bilang harus campur? Supaya saling memproses. Karena besi menajamkan besi. Kamu nanti pelayanan akan ketemu banyak orang. Kalau di masalah kamar aja kamu nggak lulus, ya nggak mungkin di pelayanan kamu lulus. Kita ini di pelayanan ketemu banyak orang aneh. Ya, banyak orang yang belum bertobat, dilarang kepahitan. Lalu mereka di situ, dia tuh orang agak berada dari Jakarta. Dia bilang sama suami saya gini, saya remuk Pak di sini. Tiap hari saya mau marah, mau emosi, mau pukul orang. Suami saya cuma bilang gini, semakin sombong kamu, semakin sakit loh kamu nanti di proses Tuhan. Jadi lebih baik di sini tanggalkan semua kesombonganmu, keakuanmu, keegoisanmu, supaya kamu tidak sakit kalau diproses. Amin. Ya. Kita ini kalau mau dijadikan berharga, Tuhan harus izinkan penderitaan, persoalan, pencobaan datang. Tapi orang Kristen tidak mau menderita. Makanya kalau ada orang datang, Bu doakan saya Bu, masalah saya itu berat Bu. Saya bilang puji Tuhan, itu tanda ibu masih hidup. Ibu mau tidak ada masalah, saya doakan supaya kembali ke rumah Bapak. Ternyata enggak mau. Jadi mau ada masalah atau kembali ke rumah Bapak, Bu. Karena kalau ibu sudah enggak kuat, Tuhan panggil loh nanti. Enggak Bu Devi, enggak, masih mau di dunia. Kalau masih mau di dunia, berarti prosesnya belum selesai. Kenapa Tuhan izinkan masalah terus? Karena kau belum lulus dari masalah itu. Amin. Tuhan itu membentuk kita sampai kita lulus. Makanya Rasul Paulus bilang, ingat, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Ternyata karunia itu juga menderita, karunia loh. Kita diberikan kasih karunia, bukan dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Semakin banyak kita menderita, itu semakin karakter kita disempurnakan. Ya contoh, kalau ada orang datang, Bu saya ini, ya heran saya itu, mertua saya itu loh bikin saya kepahitan, terus ampuni. Sudah Bu, tiap hari saya ampuni. Terus, sampai kapan Bu? Sampai kau sudah tidak merasa tersakiti. Itu artinya kau sudah lulus. Oh begitu? Iya. Iya, itu Tuhan begitu. Kalau kau masih tersakiti, berarti kau belum lulus dalam hal pengampunan. Ya, makanya kita harus belajar tujuan Tuhan adalah satu, untuk kita ini hidupnya diperbaiki, ya, lalu diproses, lalu kita hidup bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Ya, ada yang bilang gereja itu bengkel. Saya setuju.
Tapi kalau mobil rusak terus buang aja Pak ya. Emang di bengkel itu mobil rusak terus, di situ ada mobil. Pak ini mobil, iya mobilnya ini udah 50 tahun enggak baik-baik. Ada bengkel yang mau parkir mobil rusak terus di situ? Enak aja lu. Ya, orang-orang yang berdosa itu memakai statement gereja itu bengkel. Tapi kalau ada orang berdosa di gereja, maklum. Saya mau tanya, kalau kau punya bengkel, terus ada mobil yang 50 tahun tidak baik-baik, kau tampung terus di bengkelmu? Coba berpikir secara nalar. Saudara punya bengkel nih. Ya, bengkelnya itu cuma bisa nampung 20 mobil. Terus 10 ini nggak baik-baik. Bertahun-tahun di situ terus. Saudara tongkrongin terus nggak di situ? Kagak lah, suruh bawa pulang sama pemiliknya. Ambil aja nih mobil, nggak berguna, nggak berdampak, diperbaiki juga nggak bisa. Ya, bawa di rongsokan saja sana, dihanguskan, dibinasakan. Kalau masih dibina, ya dibina. Kalau nggak bisa dibina lagi, harus bener nggak? Iya, jangan bilang gereja itu bengkel terus. Kalau bengkel makanya gereja penuh kekacauan Pak. Orang-orang nggak sembuh-sembuh, yang sakit terus, sakit hati, sakit mental, sakit jiwa. Lama-lama pendeta gila juga. Kalau menghadapi orang-orang begini, ya makanya gereja perlu orang kayak saya diundang. Ya karena saya bisa bicara begini sama jemaat. Bapak gembala jangan bicara begini, nanti mereka kepahitan lagi semua. Itu pendeta khotbahnya kok ngomong sakit jiwa. Kalau saya bisa Pak, saya bukan gembala. Ya jangan saudara jadi orang yang sakit jiwa terus kau. Orang itu kalau bermasalah di hati, semua yang keluar tuh pahit saudara. Nanti dia tersinggung sedikit marah, tersinggung sedikit kepahitan, tersinggung sedikit emosi. Ya kalau gereja isinya orang rusak semua, ya terus mau bagaimana? Boleh dong bengkel, iya 1-2 hari diperbaiki, baik, amin. Jangan mau rusak terus. Gereja itu seperti rumah sakit. Ya dokter juga kalau kau tidak sembuh-sembuh disuntik mati. Iya jengkel juga nih orang nggak baik-baik, apalagi cuma pakai BPJS. Tambah lagi, kalau bayar pribadi mau dikasih lama-lama biar semua mati, dikasih terus supaya nggak mati. Karena bayar, ya bertobat saudara. Ayo kita jadi orang yang mau berubah. Yesus datang sebagai tabib. Yesus bilang bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Butuh Yesus tapi ketemu sembuh, jangan ketemu tidak sembuh ya. Kalau ada orang nggak sembuh stres juga saudara. Ya orang tuh kan kalau berobat ditanya dulu ini sakitnya apa, ya sakitnya ini ya. Oh kalau gitu coba periksa gini. Kan orang kalau sakit ditanya yang kamu rasa apa, terus dicarikan biar sembuh apa. Iya nggak saudara? Kolesterolnya tinggi. Oh kolesterol tinggi, Bapak pulang besok makan alpukat toh? Ya, jangan lagi makan sancan, makan ini bertobat Pak, jaga mulut. Emang ada dokter saya kolesterol tinggi, pulang makan sancan ya Pak, babi kecap, makan semua itu. Nggak mungkin. Orang itu berobat supaya sembuh, ya. Dikasih tahu caranya supaya sembuh itu ini. Ya, ada datang sama dokter, sakit apa? Aduh, jantung saya berdebar-debar, Dok. Tiap hari enggak, setiap tanggal jatuh tempo. Dokternya bilang nggak ada obat, ya. Pulang coba cek saldo. Nggak ada guna cek darah, cek tensi, nggak usah, cek saldo saja. Jadi Bapak Ibu, ayo kita nih sakit semua, tapi ketika kita ketemu Yesus, kita dikasih karunia supaya kita ini menderita. Nah menderita itu memang pahit, tapi itu baik. Yang pahit itu obat bagi jiwa. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, kau disakiti terus sama menantumu, Tuhan suruh kau dilatih untuk bisa melepaskan pengampunan. Kalau enggak mampu, berarti kau enggak lulus. Nanti akan gitu terus, sampai kau bisa melakukan firman, membalas kejahatan dengan kebaikan. Mertuamu jahat, jangan kau semakin jahat. Kau pengaruhi suamimu supaya marah sama mertuamu. Gila kau. Ya, kalau mertuamu jahat, balas dengan baik. Ya, tambah kasih duit bulanan, amin. Ibu gini-gini ya Ibu ya.
Berarti mertua mata duitan. Ya, balas baik. Kesukaannya mertuamu apa? Ya, ambil hatinya saudara. Karena benar Alkitab bilang, Yesus bilang hanya satu hal yang gak bisa dikalahkan oleh kejahatan, yaitu kebaikan. Ya kalau kita rajin berbuat baik, mana sih orang jahat terus saudara. Tapi kalau kau jahat terus, kau balas jahat terus, ya gak pernah selesai prosesmu. Ketika Tuhan panggil, kita gak selesai. Hidup ini tujuannya kita percaya Yesus, hidup berpadanan dengan firman Tuhan, lalu kita diperbaiki. Kenapa kita harus diperbaiki? Karena waktu kita diperbaiki, kita ini hidup bisa berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Ya jadi itu aja tujuannya, supaya waktu kita mati, ya ada bekas yang ditinggalkan. Orang akan lihat, aduh dia udah mati, padahal dia itu waktu hidup baik banget loh. Ya, jangan sampai mati, akhirnya mati juga dia. Ya, karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Jangan ya nak ya. Mati meninggalkan nama baik yang orang akan kenal, oh dia dulu waktu hidup ya, dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.